Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 166. Tracy mengikuti satpam lainnya ke gerbang untuk menyambut Direktur Tony. Pada saat yang bersamaan, sekelompok wartawan media berdiri di luar garis pelindung, berebut untuk masuk dan tidak berhenti mengambil gambar. Mereka benar-benar penasaran, apakah Daniel yang akan memimpin konferensi pers hari ini. Konvoi berhenti, seorang pengawal turun dari mobil dan membuka pintu Rolls-Royce Phantom. Sepasang kaki keluar dari mobil dan mata semua orang terbelalak. Presiden legendaris grup Skywell yaitu Daniel tidak pernah muncul di media. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa dia dan semuanya berharap dapat melihat wajah asli Daniel pada konferensi pers ini. Namun orang yang turun dari mobil adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan setelan jas serta sepatu kulit. Para wartawan media tertegun sejenak, kemudian berbisik. Apakah ini Presdir Daniel yang legendaris itu? Presdir Daniel ada di dunia bisnis, menyusun strategi dan perencanaan, jadi seharusnya bukan orang yang terlalu muda. Benar juga, terlalu muda tidak bisa menjadi ahli teknologi dan bisnis. Wartawan bergegas untuk mengajukan pertanyaan. Apakah Anda adalah Presdir Daniel? Apakah Anda di sini untuk memimpin konferensi pers teknologi baru? Direktur Tony tidak mengatakan sepatah kata pun, tampak serius, sedikit mengernyit, dan berjalan ke gedung di bawah perlindungan 18 pengawal. Penjaga keamanan menghentikan wartawan media yang terus mendorongnya. Tracy didorong ke belakang dan sama sekali tidak bisa maju. Pada saat ini, Direktur Tony yang hendak masuk ke lift secara tidak sengaja melihat Tracy yang ada di antara kerumunan dan memberi perintah kepada orang-orang di sampingnya. Pengawal itu bergegas ke arah kerumunan dan mengangkat Tracy seperti mengangkat anak ayam. Kaki Tracy terangkat dari tanah, seperti bakpao yang diangkat, tapi dia masih melambaikan tangan untuk menyapa Direktur Tony. "Hai, Direktur Tony. Apakah kamu datang untuk menjemputku?" Direktur Tony bertanya. "Benar." Tracy mengamati wajah Direktur Tony dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah Anda baik-baik saja?" "Baik-baik saja." Wajah Direktur Tony langsung tenggelam, menatap para pengawal dengan dingin, "Aku hampir mati di tangan mereka." Tracy melirik sekelompok pengawal, meskipun mereka semua mengenakan topeng bintang hitam, masih bisa terlihat mereka adalah pria yang sangat tampan. Tracy menelan ludahnya dan membujuk dengan lembut, mungkin caranya sedikit lebih keras, tapi itu demi kebaikan bersama. "Jika bukan demi kebaikan bersama, bahkan jika mati pun aku tidak akan datang." Nada suara Direktur Tony keras, tapi ada ruang dalam perkataannya. Daniel mengutus 18 pengawal semuanya untuk menjemputnya, hanya menyisakan Ryan dan Thomas. Ini cukup untuk menunjukkan betapa Daniel sangat memperdulikannya. Tidak peduli apapun alasannya, paling tidak pasti sudah membuatnya terharu. Mulut dan hatinya Daniel tajam bagaikan pisau, tapi dia selalu sempurna dalam menangani masalah. "Benar, Anda adalah senior di perusahaan, pasti juga berharap perusahaan bisa berjalan dengan baik." Tracy tidak tahu banyak tentang situasi Direktur Tony, jadi dia takut salah bicara jika berbicara terlalu banyak, jadi dia hanya mengatakan beberapa hal. "Sebagai salah satu pendiri grup Skywell, jika terjadi sesuatu pada Skywell, tentu saja aku tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Tapi cara bocah ingusan itu menangani sesuatu, benar-benar." Direktur Tony teringat obat pencahar yang dia minum belakangan ini, giginya gatal karena kebencian. "Sebenarnya masalah chip. Sudahlah." Tepat ketika Tracy hendak menjelaskan chip itu, Direktur Tony menyelanya, "Urus konferensi pers dulu, yang lainnya akan diselesaikan nanti." Tracy menggerakkan sudut bibirnya dan tersenyum sangat jelek. Jika lelaki tua itu tahu bahwa dia yang memasukkan chip ke dalam gelas kopi, dia tidak tahu bagaimana berurusan dengannya. Ting. Lift terbuka. Thomas, Winnie, dan yang lainnya menunggu di pintu, dan beberapa wartawan cerdik masuk untuk mengambil gambar, tapi segera dihentikan oleh David dan satpam lainnya. Tracy memapah Direktur Tony keluar dari lift, dan tiba-tiba terdengar bisikan Thomas kepada pengawal, "Terjadi sesuatu pada Tuan Daniel, tim kedua ke lantai 68 untuk membantu, dan tim pertama tetap tinggal untuk melindungi ruang konferensi." "Baik." Para pengawal segera kembali ke lift dan langsung menuju ke lantai 68. Tracy tiba-tiba cemas, ragu-ragu apakah harus mengikutinya atau tidak. "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja." Direktur Tony tiba-tiba berkata,
dengan keahlian bertarungnya, bahkan Raja Langit pun tidak dapat mengalahkannya. Bab 167. Tracy mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dia terlihat seperti orang bodoh, tapi jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, walau ia pergi ke lantai 68, tidak akan banyak membantu, bahkan mungkin menyebabkan masalah, jadi dia hanya bisa tetap di sini. Namun, ketika memikirkan Daniel berada dalam bahaya, dia sangat khawatir. Direktur Tony, konferensi pers akan dimulai 1 menit lagi. Winnie mengingatkan dengan hormat, mari lewat sini. Direktur Tony merapikan jas dan dasinya, melangkah maju, dan memimpin kerumunan di ruang konferensi. Pintu merah gelap terbuka dan para penonton menyambut hangat dengan tepuk tangan. Tracy mengikuti di belakang, melihat ribuan media dari seluruh dunia, serta lembaga koperasi besar. Hari ini, semuanya ada di sini untuk menyaksikan peluncuran teknologi baru grup Skywell. Kilat yang tak terhitung jumlahnya menyinari Direktur Tony dan bahkan Tracy yang mengikutinya pun ikut diselimuti cahaya. Layar stereo 360 omnidirectional, memutarkan video masa kejayaan grup Skywell selama bertahun-tahun. Produk teknologi grup Skywell telah memasuki ribuan rumah tangga, memberikan berbagai kemudahan hidup bagi manusia dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tangga kelas menengah ke atas. Saat membaca penjelasan di layar, Tracy baru benar-benar menyadari kemampuan dan status Daniel, dia sangat terpukau. Sepertinya, selama ini dia hanya tahu sedikit tentangnya. Para hadirin, saya Tony yang selalu terobsesi dengan penelitian ilmiah sepanjang hidup. Hari ini, saya mewakili presdir kami yaitu Presdir Daniel, merilis produk teknologi generasi baru grup Skywell. Terdengar suara Direktur Tony yang berenergi, keras dan kuat. Terdengar ledakan kebisingan dari penonton dan beberapa orang berbisik, ternyata Direktur Tony dari grup Skywell adalah seorang ahli penelitian ilmiah terkenal di dunia beberapa tahun yang lalu. Tidak heran, beberapa tahun ini grup Skywell sangat sukses, ternyata begitu banyak bakat yang tersembunyi. Saya tidak tahu seperti apa Daniel dari grup Skywell, tapi dia bisa mengundang Tony bekerja untuknya. Para hadirin, sebelum merilis produk baru, saya ingin meluangkan waktu sebentar untuk memperkenalkan ketua kami secara singkat yaitu Presdir Daniel. Direktur Tony yang berdiri di atas panggung menunjuk ke layar di belakangnya dan berkata, Daniel, Presdir Grup Skywell telah mengembangkan 19 produk teknologi pada usia 10 tahun, memperoleh hak paten dunia, dan menjualnya. Beliau mengembangkan produk terkenal seperti robot hewan peliharaan dan robot pengasuh. Daniel, Presdir Grup Skywell telah mengembangkan 19 produk teknologi pada usia 10 tahun, memperoleh hak paten dunia, dan menjualnya. Beliau mengembangkan produk terkenal seperti robot hewan peliharaan dan robot pengasuh. Presdir kami secara resmi mendirikan grup Skywell pada usia 16 tahun, memimpin kami untuk membangun kerajaan teknologi, dan hanya dalam waktu 10 tahun untuk menjadi legenda di kalangan bisnis dan penelitian ilmiah. Tepuk tangan meriah pun terdengar dari para penonton. Para wartawan berkata dengan penuh semangat, dengan pemimpin yang seperti raja ini, dan dengan bantuan yang begitu kuat. Mana mungkin grup Skywell tidak dapat naik ke puncak? Setelah mendengar perkenalan dan menyaksikan semua ini, Tracy mulai mengenal Daniel lebih dalam. Ternyata dia begitu hebat, tapi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Pada saat ini, dia merasa dirinya sangat kecil, seperti batu di lautan yang luas dan hanya bisa melihat bintang-bintang di langit dari kejauhan. Ketika berpikir hal ini, tiba-tiba dia menyadari semua pengawal telah kembali, tersebar untuk menjaga aula konferensi pers dan menangkap hal yang mencurigakan. Mereka semua kembali, tapi Daniel di mana? Tracy merasa sangat tidak tenang, dia berbalik dan berlari keluar, berniat untuk naik lift, tapi ternyata semua lift sedang digunakan, jadi dia langsung berlari menaiki tangga. Bro. Begitu dia muncul dari tangga, ada sebuah belati terbang ke arahnya. Untungnya Tracy menghindar dengan cepat, jika tidak, dia sudah bertemu dengan Raja Neraka sekarang. Dia tersentak ketakutan dan sebelum dia bisa bereaksi, seseorang mencengkeramnya dari belakang dan menekankan pisau ke lehernya sambil berteriak, jangan mendekat atau kubunuh dia. Pada saat ini, Tracy kembali sadar dan menatap lurus ke depan. Daniel mengenakan kemeja putih, menggulung lengan bajunya, dan matanya merah berdarah. Ryan memukuli seseorang di sebelahnya dan kantor presdir hancur berantakan, tapi mereka mengungguli.
Sayang sekali, ia malah muncul seperti orang bodoh pada saat kritis ini. Bab 168. Daniel menatap Tracy dengan ekspresi jijik yang membuatnya terdiam, menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu babi?" Aku. Leher Tracy yang baru saja sembuh sekarang ditusuk dengan pisau lagi dan dia sangat ketakutan, sehingga dia tidak dapat berkata-kata dengan jelas. "Hei, Nona Tracy, kenapa pada saat seperti ini kamu ke sini?" Ryan menghela napas, jika hanya ada dia dan Presdir, mereka berdua lebih dari cukup untuk membereskan sampah ini, tapi tiba-tiba muncul orang yang sengaja mengantarkan nyawanya sendiri. "Kalian cepat hancurkan sistem X, atau aku akan membunuhnya." Gangster itu memerintahkan dengan arogan. Tracy ingin menangis dan berkata dalam hatinya, habislah. Sistem yang begitu penting dan terkait dengan nasib masa depan grup Skywell dan bahkan seluruh kota, dihancurkan olehnya. Mungkin ia juga akan menghancurkan bumi. Kali ini, Daniel pasti tidak akan menyelamatkannya. Bunuh saja, wanita bodoh seperti itu hidup juga tidak ada gunanya. Daniel memelototi Tracy dengan dingin, mengepalkan tinjunya yang berapi-api, berbalik dan berjalan menuju ruangannya. Ryan tercengang, apakah ini sungguhan atau pura-pura? Tracy menangis sedih, "Aku hanya orang kecil, sekretaris tingkat terendah di lantai 68, tidak ada gunanya bagimu untuk menyanderaku." "Diam." Gangster itu menggertakkan giginya karena marah, dalam hati memarahi dirinya sendiri karena merasa seperti orang sial, kenapa dia menyandera sekretaris tingkat rendah. "Oke, karena kalian tidak mau menyelamatkannya, akan kubunuh sekarang." Sambil berbicara, gangster itu melambaikan pisaunya dan bersiap untuk membunuhnya. "Jangan," Tracy spontan menutup matanya dan berkata, "Gigolo, selamatkan aku." Syah. Terdengar suara angin di telinganya dan tangan gangster yang memegang lehernya terlepas, kemudian hanya terdengar suara, "Dor." Tracy perlahan membuka matanya dan pria di belakangnya sudah jatuh ke lantai. Pisau di tangannya telah diambil oleh Daniel. Dia membuang pisau itu, memelototinya dengan jijik, berbalik dan berjalan ke ruangannya. Tracy membeku di tempat, melihat punggungnya yang familiar, mengingat adegan barusan di benaknya, jika dia tidak salah ingat, dia baru saja memanggil, "Gigolo, selamatkan aku." Jadi, dia pasti si Gigolo. "Nona Tracy, jangan melamun." Ryan mengulurkan tangannya dan menjabat Tracy, "Berbahaya di sini, ikut kami. Kamu berdarah." Pada saat ini, Tracy menyadari Ryan terluka, ada luka di bahu, lengan, dan kakinya, darah menetes ke seluruh tubuhnya. Tapi, dia sepertinya tidak merasa sakit dan dia tidak bereaksi sama sekali. Hanya tergores, tidak apa-apa. Ryan tidak peduli, tapi dengan ramah mengingatkan, konferensi pers telah dimulai, masalah peretas belum terpecahkan, dan sekarang Direktur Tony sedang menunda waktu, Presdir Daniel sedang berusaha keras, jangan mengganggunya. Paham. Tracy melihat sekeliling dan tidak bisa menahan perasaan takut. Di sini semuanya hancur berkeping-keping, ada kekacauan di mana-mana, dan sekelompok orang berpakaian hitam tergeletak di lantai, entah apakah mereka mati atau tidak. Hanya ruang presdir yang tidak tersentuh sama sekali, seolah seperti lantai suci terakhir. Bisa dibayangkan apa yang baru saja terjadi. Daniel berada di ruangannya untuk menjinakkan sistem peretas dan Ryan bertarung sendirian di luar. Di dalam adalah surga yang tenang dan di luar adalah neraka. Hanya dipisahkan oleh sebuah pintu, tapi seperti surga dan neraka. Pada akhirnya, Ryan bukan tandingannya dan Daniel sendiri yang harus keluar membasmi gerombolan yang tidak tahu diri itu. Awalnya pertarungan akan segera berakhir, tapi Tracy, orang yang sangat bodoh naik ke atas. Tracy benar-benar ingin menemukan celah di lantai dan merangkak masuk ke dalamnya, ia benar-benar malu. Kenapa babi ini ikut masuk? Suara dingin Daniel datang dengan nada yang kasar. Tracy mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kesal, "Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk melihat situasinya, tidak disangka malah menimbulkan masalah." Bab 169. Mendengar kalimat ini, hati Daniel langsung tersentuh, jari-jarinya masih mengetik di keyboard, tapi matanya menatapnya dengan ambigu, "Mengkhawatirkanku." Tracy tahu bahwa mulutnya bocor, wajahnya memerah, dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani berbicara. Melihatnya yang malu-malu, Daniel tidak bisa menahan diri, "Kemarilah." "Apa?"
Tracy meliriknya dengan takut-takut, lalu membuang muka, jantungnya berdegup kencang. Cepatlah, perintah Daniel. Tracy perlahan bergerak ke arahnya, hanya jarak beberapa langkah, tapi tampak seperti ribuan kilometer jauhnya. Ryan sangat cemas karena ini adalah saat yang kritis. Mereka berdua masih saja bermesraan. Ah! Bersamaan dengan seruan Tracy, Daniel tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Tracy duduk di atasnya, tubuhnya lemas. Saat hendak melawan, Daniel berbisik, "Jangan bergerak," lalu melingkarkan lengan di pinggangnya dan terus mengetuk keyboard. Tracy tidak berani bergerak lagi. Sebuah proyek besar puluhan miliar dolar, masa depan sebuah perusahaan, dikendalikan oleh pinggang rampingnya. Jika dia bergerak lagi, bukankah akan mempengaruhi rotasi bumi? Dosa keji. Ryan memutar matanya, tinjunya mengepal, dan hatinya tergelitik kesal. Pada saat ini, dia ingat Direktur Tony yang minum obat pencahar selama 4 hari berturut-turut, dan tiba-tiba dia bisa memahami suasana hati lelaki tua itu. Para prajurit membunuh musuh dan darah memercik di medan pertempuran. Tapi Tuan Daniel mengendalikan dunia, sambil menjalin hubungannya yang menggairahkan. Meskipun tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan Tuan Daniel, mereka sangat percaya bahwa dia pasti akan menang. Tapi siapa yang bisa memahami kecemasan yang membara seperti api? Puluhan ribu kuda lumut rumput melesat melewati hatinya, ia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Lepaskan aku, kau bekerjalah dengan benar. Pada saat kritis seperti ini, bagaimana kamu bisa? Tracy dengan lembut mendorong Daniel. Pada saat ini, kode hijau pekat muncul di layar komputer dan tablet di sebelahnya menampilkan siaran langsung konferensi pers di lantai 66. Direktur Tony telah memperkenalkan Presdir dan mulai memperkenalkan fungsi produk baru. Orang tua yang malang itu menyeka keringatnya dan hampir kehabisan kata-kata, dia hanya berharap Presdir di lantai atas dapat memperbaiki sistem sesegera mungkin, agar produk baru dapat segera dirilis secara resmi. Di sisi lain, Daniel dengan mata tertuju pada layar, mengoperasikan keyboard, tapi dagunya bergesekan dengan dada Tracy. Tracy ingin bergerak tapi tidak berani bergerak, ingin mendorong tapi tidak berani mendorong. Dia merasa dia sekarang adalah keindahan dari bencana, merayu raja untuk melakukan kejahatan dan secara tidak sengaja menguasai dunia. Ryan sangat cemas, dia ingin bergegas dan menarik Tracy pergi, tapi dia tidak berani. Bro. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari luar. Seseorang menerobos lagi. Ryan berbalik dengan waspada. Tahan. Daniel tidak mengangkat kelopak matanya dan mengambil kesempatan untuk menggigit dada Tracy. Meskipun ditutupi oleh kemeja, dia masih bisa merasakan kenikmatannya. "Ah," Tracy berseru, "apa yang kamu lakukan?" Mulut Ryan berkedut, wajahnya pucat, tapi dia hanya bisa mengambil tongkat golf di sebelahnya dan pergi keluar untuk bertarung. Pintu terbuka, beberapa pembunuh mendobrak dengan pisau, Ryan mengertakkan gigi dan berjuang sekuat tenaga. "Lepaskan aku bantu." Tracy melihat luka Ryan masih berdarah, dan merasa sangat bersalah, dia mendorong Daniel untuk membantu sebisa dia. Daniel memeluknya lebih erat, bibirnya yang dingin dan tipis dengan lembut menggosok tulang selangkanya, dan tangannya masih mengoperasikan komputer. Tracy sangat cemas, "Jangan membuat masalah, semua orang menunggumu sekarang, ah." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berseru lagi, tubuhnya gemetar. Daniel, bajingan ini menyentuhnya lagi. Meskipun ditutupi pakaian, dia sudah gemetar seperti tersengat listrik. Mendengar suara ini, Ryan yang bertarung di depan pintu, gemetar dan ditikam. Bab 170. Tidak bisa mati, kan? Daniel bertanya dengan santai. Tidak. Ryan menggertakkan giginya dan bergegas maju, bertarung tiada henti. Daniel menyipitkan matanya dengan berbahaya dan terus mengoperasikan komputer, tapi tubuhnya perlahan bergerak. "Lepaskan aku." Tracy menjadi panik, dia sudah merasakan perubahan di tubuhnya, seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, baru saja hendak bergerak. Terlalu berbahaya. Diam. Ketika Daniel berbicara, telepon berdering, dia menggeser layar dan langsung menyalakan pengeras suara. "Tuan Daniel, konferensi pers telah ditunda selama 7 menit. Terdengar bisikan Thomas, Direktur Tony mengisyaratkan untuk ketiga kalinya bahwa sudah saatnya untuk merilis produk baru. Bagaimana dengan Anda di sana? Beri aku waktu 10 detik lagi."
Daniel menggigit dada Tracy dan menjawab dengan suara serak. Tracy menutup mulutnya erat-erat dengan satu tangan, tidak berani mengeluarkan suara, sementara tangan lainnya mendorong bahunya dengan panik. Direktur Tony sudah mulai mengumumkan. Ketika Thomas berbicara, terdengar suara Direktur Tony memimpin para wartawan untuk bersama-sama menghitung mundur. 10, 9, 8. Di layar komputer operasi kode juga sedang menghitung mundur, 80%, 85, 90%. Semakin dekat, Daniel semakin kuat menggigitnya. Tracy kesakitan, panik, dan gugup, tapi dia menutup mulutnya erat-erat dan tidak berani mengeluarkan suara. 5, 4. Daniel mengetuk tombol enter untuk terakhir kalinya, menarik kedua tangannya dan memeluk pinggang Tracy erat-erat dengan satu tangan, dan meraba betisnya hingga bagian bawah roknya dengan tangan lainnya, menggaruk kulitnya yang halus, perlahan bergerak ke atas. Tracy gemetaran, lumpuh seperti air. Di sisi lain, Ryan bertarung 1 lawan 10, dan ditikam beberapa kali di tubuhnya, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Seorang pembunuh mengambil kesempatan untuk menyusup menggunakan parang dan mendekati Daniel. Ah! Tracy berseru kaget. Mata Daniel melebar dan dia mengambil pena di atas meja dan melemparkannya, hanya terdengar teriakan, pena itu langsung tertancap pada dada pria itu, kemudian jatuh ke lantai. Darah berceceran di tubuh Tracy, dan dia sangat ketakutan, tanpa sadar Daniel telah merobek batinnya. 2, 1. Suara hitung mundur terakhir datang dari video, dan pada saat yang bersamaan terdengar suara dari layar komputer, sistem telah berhasil dipulihkan. Kemudian, layar komputer mulai menampilkan keterampilan teknologi produk baru. Di sisi lain dari video, kunci sistem terbuka, dan produk teknologi yang baru dikembangkan dari grup Skywell akhirnya mulai ditampilkan kepada semua orang. Penonton bersorak dan bertepuk tangan. Tracy tertarik dengan video yang menarik ini, matanya tertuju pada layar tanpa menyadari bahwa tangan Daniel telah menjelajahi ke dalam dan menggigit bajunya. Dor. Pembunuh terakhir akhirnya disingkirkan oleh Ryan. Ryan kelelahan dan jatuh ke lantai. Daniel tampaknya khawatir dan bertanya, belum mati, kan? Belum, Ryan memegangi tubuhnya yang berlumuran darah, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berkata dengan tenang, Tuan Daniel, bahkan jika aku hanya memiliki napas terakhir yang tersisa, aku akan tetap melindungi Anda. Bangunlah jika masih hidup. Daniel memotongnya dengan perintah yang sombong, tetaplah di luar dan jangan biarkan siapapun masuk menggangguku. Ryan terkejut ketika dia melihat ke belakang, Tuan Daniel kesayangannya benar-benar kecanduan akan kecantikan, bagaimana bisa dia tidak peduli akan hidup dan matinya. Hati Ryan benar-benar dingin, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan keluar perlahan-lahan, bergumam, bajingan. Tutup pintu. Bajingan itu menambahkan kalimat lain. Sekujur tubuh Ryan gemetar, matanya merah, dan dalam hati dia memarahi, binatang buas yang kejam dan bodoh ini. Sayangnya, dia tidak berani memarahinya secara langsung. Ketika pintu tertutup, Tracy kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa Daniel akan menyerangnya. Dia buru-buru mendorongnya, tapi malah ditekan di atas meja. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.